ada ibu-ibu yang dari kejauhan sedang memasak sesuatu, didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena diperhatikan dari tadi kok masaknya tak selesai-selesai. Masaknya tak selesai-selesai. Di dalam tenda pun banyak anak-anak sedang nangis. Ini ada apa dengan ibu ini? Akhirnya didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai fulana, apa yang sedang engkau masak? Boleh tak saya mendekat? Udnu bi khair, silakan dekat, tapi dengan kebaikan. Kalau dengan keburukan enggak usah dekat, kata perempuan tadi. Itu siapa yang nangis di tenda itu? Itu anak-anak. Kenapa mereka nangis itu? Tadi mereka puasa. Dengan harapan ketika kita berpuasa, ketika berbuka ada makanan. Rupanya Allah masih belum memberikan rezeki gitu. Sampai sekarang tengah malam mereka belum makan. Terus apa yang dari tadi engkau masak belum selesai-selesai itu? Kata perempuan tadi, hajarun uskitu bihil ma'un uskitu bihil hajar. Ini air di pancinya itu. Ini cuma air, di dalamnya ada batu. Masak batu katanya. Iya. Allahu baini wa baina Umar. Allahu bainana wa baina Umar. Biar Allah menghukum Umar karena perbuatannya melupakan kita sebagai rakyat. Nah, perempuan tadi tidak mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga yang keluar dari mulutnya tadi bahwa Allah akan menghukum Umar karena ia melupakan rakyatnya sampai tidak bisa makan. Takutnya luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung beliau izin untuk pergi ke kota Madinah, dan jaraknya itu Masya Allah jauh Bapak Ibu. Ditempuh Madinah Munawwarah, pusat Baitul Mal. Kemudian diambil gandum, dipikulnya gandum, padahal beliau ada pembantunya Aslam. Dipikulnya gandum dari Madinah, dari kota Madinah sampai ke pinggiran kota Madinah tadi. Sampai Aslamnya merasa tidak enak. Wahai Umar, biar saya, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang memikul gandum ini. Jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab, apakah engkau mau memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Ini biar, ini urusan saya, urusan rakyat katanya. Akhirnya dibawa itu gandum, diberikan gandum tadi kepada wanita tadi. Setelah itu makan, dan makan pun yang nyuapi adalah makan untuk menyuapi anak-anaknya itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kesyukuran kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang sedang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, perlu kita ingat kembali bahwa hidupnya kita ini merupakan satu angan-angan dan harapan terbesar bagi orang yang sudah meninggal dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia, harapannya salah satunya adalah untuk dihidupkan kembali sebagaimana kita hidup pada kesempatan pagi hari ini. Untuk apa mereka yang hidup? Mereka katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah,
Yes. Ya Allah, andai Engkau hidupkan kembali, akhirkan kembali waktuku barang sesaat saja untuk hidup di dunia, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Tapi yang dikatakan oleh orang tadi yang sudah meninggal dunia, ila ajalin qarib, waktu yang sesaat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waktu yang sesaat yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah sesaat di bulan Ramadan. Kenapa sesaat di bulan Ramadan? Karena mereka sudah memahami bahwa betapa besarnya pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan, betapa pentingnya ampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, betapa banyaknya orang yang terhindar terlepas dari siksa api neraka yang Allah bebaskan pas di bulan Ramadan ini. Maka mereka yang sudah meninggal dunia, mereka minta waktu sesaat saja untuk dihidupkan kembali. Lebih tepatnya sesaat itu terjadi pada bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Bagaimana kita memaksimalkan segala sesuatu yang sedang kita miliki ini, terutama hidup kita ini dalam rangka beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali di hari yang ke-20 ini, mestinya kita perlu bermuhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi amal ibadah yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Tanggal pertama sampai tanggal ke-20 kira-kira barangkali bagaimana ibadah kita, sudah baik atau belum? Kalau kurang maksimal maka dimaksimalkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, karena mau bagaimanapun ini merupakan cita-cita dan harapan kita sebelum kita masuk Ramadan, Bapak Ibu ya. 2 bulan sebelum kita masuk ke Ramadan, betapa seringnya mulut kita, hati kita mengucapkan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bahkan kita mulai keinginan kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Sudah Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, mau apa kata Allah? Beribadah, oh luar biasa ibadahnya, semangat di awal-awal kan. Sampai hari yang ke-10 pun barangkali masih banyak yang semangat. Nah, sekarang di akhir bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan ini barangkali ada yang sudah mulai kendur semangatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyisipkan di 10 malam terakhir ada door prize yang besar dari Allah, malam Lailatul Qadar, yang bertepatan dengan ibadahnya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia sama, artinya lebih baik, barangkali bukan sama, lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan. Umur umat baginda Rasulullah tidak panjang, 60, 70 paling umur umat baginda Rasulullah, tapi ibadahnya melebihi daripada ibadah-ibadah umat terdahulu. Umat terdahulu Nabi Nuh alaihi salam saja memiliki umur sampai 950 tahun. Tapi umurnya baginda Rasulullah bersama dengan umatnya pendek, cuma amal ibadahnya kalau dibanding-bandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, barangkali kita bisa lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, umat-umat zaman terdahulu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita, barangkali yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah itu sadda mi'zarahu, kuatkan kembali ikatan sarung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan anak kita, istri kita, pasangan kita, karena baginda Rasulullah pun mencontohkan kepada kita bahwa akhir-akhir bulan Ramadan itu tidak hanya baginda Rasulullah soleh untuk pribadinya sendiri saja, tapi juga baginda Rasulullah mengajak keluarganya untuk menjadi soleh juga. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir bulan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan lagi tali ikat pinggangnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya di akhir bulan Ramadan ini betul kita mendapatkan pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Barangkali awal-awal kita masih belum terlalu fokus dengan ibadahnya, maka lebih fokuskan lagi di akhirnya. Karena baginda Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu baru akan dicatat oleh Allah sampai akhirnya, sampai finishnya.
yang awal-awal membaca Quran, akhirnya juga kalau bisa semangat lagi untuk kita membaca Quran. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, harapannya mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kemampuan, kesehatan lahir maupun batin untuk senantiasa beribadah dan mengencangkan kembali semangat kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya terbebas daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali seri episode tentang Khulafaur Rasyidin yang pada perjumpaan lalu bahasan kita adalah menggapai derajat siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kisah seorang sahabat yang disebut sebagai As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka perjumpaan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang luar biasa, menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak muda kita, menjadi motivasi juga bagi orang-orang soleh ketika mendengar namanya saja sudah, ini sahabat paling hebat. Siapa beliau? Sayyidina Umar bin Khattab. Secara fisik beliau tidak ada bandingannya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat itu beliau kalau berdiri bersama dengan kerumunan orang, beliau bagaikan sahabat yang sedang menaiki sesuatu. Artinya beliau lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dan dikatakan juga beliau kalau naik keledai atau naik kendaraan itu kakinya sampai terjuntai ke tanah, saking tingginya Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah masuknya beliau ke dalam Islam juga disebutkan fisiknya atau wajahnya, lebih tepat lagi, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu memiliki ada bekas air mata di antara pipi dengan hidungnya. Kenapa demikian? Karena saking seringnya beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya Bapak Ibu bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq karena percayanya kepada Allah itu luar biasa sehingga Allah juluki sebagai As-Siddiq. Nanti kita akan belajar, akan mengenal Sayyidina Utsman bin Affan, memiliki rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah sehingga para malaikat dan juga Allah pun malu kepada beliau. Sayyidina Umar bin Khattab, apa spesialnya? Apa bedanya dengan sahabat yang lain? Sayyidina Umar bin Khattab punya julukan sebagai Al-Faruq, pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Dan Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan rasa takutnya itu hanya kepada Allah saja, Pak. Sehingga kalau ada rasa takut yang diletakkan, hanya kepada Allah saja, Allah pun menjadikan makhluk lainnya senantiasa takut kepada orang ini. Jadi kaidahnya seperti itu. Siapa yang mencintai Allah, Allah akan cintai kita. Siapa yang memiliki rasa malu kepada Allah, Allah dan malaikatnya pun memiliki rasa malu kepada kita. Siapa yang mempercayai Allah, Allah pun langsung percaya kepada kita, sehingga namanya Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab takutnya luar biasa di hadapan Allah sehingga beliau dikatakan orang lain, makhluk lain tidak ada satupun yang berani kepada beliau. Beliau dari kalangan Bani Adi, Quraisy, tapi dari butun atau dari klan Bani Adi. Bani Adi itu tidak banyak juga jumlah sukunya, jumlah orang-orangnya, hingga Bani Adi itu tidak begitu terkenal. Tapi beliau dilahirkan dari seorang ayah namanya Khattab. Khattab ini luar biasa. Beliau mendidik anaknya kerasnya sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu disebutkan bahwa ketika sebelum masuk Islam, di masa mudanya, pendidikan yang diberikan oleh ayahnya itu sangat keras, sebagaimana seorang tuan memperlakukan pembantunya. Tapi dengan begitu pula kekuatan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu semakin hari semakin bertambah. Jadi orang Quraisy itu punya, ada, kalau sekarang itu ada UFC, ada tinju. Dulu pun orang Quraisy sering suka menduelkan orang. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah pun pernah mengikuti ajang tinju itu dan dimenangkan oleh baginda Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah itu dulu masa mudanya kuat kokoh. Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa. Maka dijuluki beliau itu Safiru Quraisy wa Musari'uha,
duta besarnya Quraisy. Kalau ada apa-apa yang diutus adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa musari'uha, dan petarungnya. Karena kalau semua orang itu dikalahkan oleh satu orang, yang maju kemudian adalah Umar bin Khattab, maka orang yang mengalahkan semua orang itu dikalahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saking kuatnya beliau, maka disebut tadi sebagai musari' atau petarungnya orang-orang Quraisy. Sebelum masuk Islam, beliau Masya Allah, ketika Islam datang, Pak Bu, Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk orang yang sering menyiksa, sering mengintimidasi para sahabat-sahabat yang dulu awal-awal masuk Islam. Keras kepalanya Sayyidina Umar bin Khattab digunakan untuk menindas orang-orang yang lemah dulu sebelum masuk Islam. Digunakan untuk menindas para sahabat yang lemah ketika itu. Karena saking kerasnya Sayyidina Umar bin Khattab, sampai orang ketika itu merasa bahwa ini tidak mungkin ini Umar bin Khattab ini masuk Islam. Bengis betul kepada para sahabat. Sampai ada perkataan di antara mereka itu yang diriwayatkan bahwa tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam, tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam, tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam kecuali keledainya Khattab, bapaknya, masuk Islam. Ini satu kemustahilan yang dikatakan oleh para sahabat bahwa Umar bin Khattab ini nggak mungkin masuk Islam. Kerasnya luar biasa. Tapi Umar bin Khattab pun pernah memberikan kesaksian bahwa beliau mengintimidasi orang-orang Islam itu bukan karena akhlak-akhlak mereka, bukan karena akhlaknya baginda Rasulullah. Membenci Rasulullah itu bukan karena agama yang dibawa oleh Rasulullah. Satu sebabnya, karena agama Islam ini bagi dia memecah belah umat. Sehingga tujuan beliau adalah menyatukan kembali umat Quraisy, kaum Quraisy. Dengan adanya agama Islam ini, Islam orang-orang jadi terpecah. Itu salah satu sebab kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu memusuhi Rasulullah dengan para sahabatnya. Tapi yang jelas sifat utamanya daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini keras kepala. Kemudian beliau pun dikatakan tak mungkin akan masuk Islam kecuali keledainya sang Khattab itu masuk Islam, saking mustahilnya. Tapi lagi-lagi berkat doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab yang keras kepala itu pun bisa masuk Islam. Tapi dikatakan bahwa kalau kemarin kita belajar tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, kemudian Utsman bin Affan juga nanti kita akan tahu, Ali bin Abi Thalib juga kita akan tahu bahwa mereka semuanya tak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan hanya berhala disembah, semuanya disembah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dikatakan oleh beliau sendiri bahwa dulu ketika masa jahiliyah saya sedang membuat sesuatu dengan tepung, dan saya buat Tuhanku dari tepung. Ketika sudah terbuat Tuhan dari tepung, saya minta sesuatu kepada Tuhan yang saya buat dari tepung tadi. Ketika saya lapar, saya makan tepung tadi. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini menggambarkan umat terdahulu itu loh, Masya Allah, luar biasa. Sebelum datangnya agama Islam itu semua dianggap sebagai Tuhan. Dan sebuah kisah, sebuah riwayat mengatakan bahwa suatu ketika rombongan Quraisy itu dalam satu perjalanan, mereka butuh Tuhan, butuh meminta sesuatu, tapi Tuhan mereka tidak ada yang dibawa satupun. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka tidak bawa. Akhirnya mereka butuh Tuhan, karena saking butuhnya Tuhan, karena saking butuhnya mereka kepada Tuhan, akhirnya mereka mengangkat seekor unta untuk menjadi Tuhan. Saking luar biasa. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun termasuk sahabat yang sama dulunya juga menyembah berhala juga. Tapi dengan datangnya Islam, beliau sangat benci sekali dengan berhala itu kan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan, yang salah satu sebab, menjadi salah satu sebab Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam itu, kata baginda Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulaini ahabbu ilaik. Ya Allah, kokohkan Islam, kuatkan Islam dengan dua orang, dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Siapa dua orang yang Rasulullah berikan pilihan itu? Yang pertama Amr bin Hisam,
Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Kuat nih Islam nih kalau Abu Jahal masuk Islam menurut baginda Rasulullah. Kalau tidak Amr bin Hisham, Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bihadzaini rajulaini ahabbu ilaik. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu orang yang paling engkau cintai di antara dua ini. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Akhirnya dipilihnya Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi Islamnya beliau pun dramatis juga Bapak Ibu. Setelah melihat umat kok ini semakin hari semakin terpecah, akhirnya beliau memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan banyak ceritanya, nanti kita akan ceritakan. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang berniat untuk membunuh baginda Rasulullah, justru masuk Islam karena keinginan beliau untuk membunuh Rasulullah. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab, itu ingin membunuh Rasulullah. Siang hari beliau menghunuskan pedang, membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu, ada satu adat di kalangan orang Quraisy itu, kalau ada di antara keluarganya, sukunya yang dizolimi atau menzolimi, pasti akan dibantu. Jadi dengan niatan dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah, orang-orang khawatir bahkan nanti bahwa nanti Sayyidina Umar bin Khattab ini akan dibunuh juga oleh kliennya Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Akhirnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu di tengah perjalanan membawa pedang, beliau bertemu dengan seseorang. Kata seseorang tersebut, "Mau kemana kamu siang-siang bawa pedang?" Dia pun langsung mengatakan dengan terang-terangan, tak ada sembunyi-sembunyi, namanya Sayyidina Umar bin Khattab berani. Beliau bilang, "Saya mau bunuh Muhammad." Kata orang tadi, "Apakah engkau mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Dan apakah engkau mengira ketika engkau akan membunuh Muhammad itu engkau terbebas daripada pembunuhan lagi?" Kata beliau, "Enggak apa-apa. Saya lebih milih dibunuh juga daripada Quraisy ini semakin hari semakin terpecah." Akhirnya dengan niat seperti itu, orang tadi bilang, "Jangan bunuh Muhammad dulu lah. Coba kau benarkan dulu di antara keluargamu itu ada yang masuk Islam. Engkau tidak tahu saja." "Oh, siapa itu?" "Dia adalah adikmu Fatimah binti Khattab, wa khattanuka," dan adik dan juga suaminya, adik iparmu dan juga adikmu itu sudah masuk Islam. Akhirnya beliau pun marahnya luar biasa, banting setir. Beliau cari rumahnya Fatimah tadi, masuk ke rumahnya Fatimah. Tapi ketika mengetuk pintu Fatimah binti Khattab, adiknya beliau mendengarkan ada bacaan-bacaan Quran, ada lantunan bacaan Quran di dalam rumah. Beliau sedikit mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, semua orang yang berada dalam rumah itu dalam keadaan khawatir, takut. Fatimah binti Khattab, adiknya beliau yang tadinya memegang lembaran Al-Quran, beliau langsung masukkan itu di bawah sofa atau di bawah kasur. Kata Umar bin Khattab, "Tadi saya mendengarkan sesuatu yang kalian baca." "Suara apa tadi?" "Enggak," kata, "tidak ada apa-apa. Tadi cuma kita ngobrol saja." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa, "Apakah benar kalian masuk Islam?" Nah, ini loh yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab itu agak heran. Orang-orang itu pada takut dengan kehadiran Umar bin Khattab, tapi rupanya adiknya dan juga adik iparnya itu berani mengatakan, "Iya, kalau memang agama yang benar itu bukan agamamu, agama Islam yang benar, saya masuk Islam," kata mereka. Wah, ini kok orang berani betul di hadapan saya ngomong kayak gini. Akhirnya diajak duel itu adik iparnya, Said bin Zaid. Ketika diajak duel, baru hidayah Allah datang kepadanya bahwa oh ini kayaknya agama Islam ini benar. Kok berani betul orang ini masuk Islam di hadapan saya pula dia katakan keislamannya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada lembaran yang keluar dari belakang sofa tadi, diambil oleh Umar bin Khattab dan dibaca. Yang dibaca adalah surat Thaha.
Dibaca surat Taha, hidayah Allah masuk lagi ke dalam hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu sudah beliau merasa bahwa oh ini agama yang benar. Muncullah Khabbab bin Aras yang tadi membaca Al-Quran dari belakang tirai. Oh rupanya Khabbab bin Aras. Kata Khabbab bin Aras, Umar, bergembiralah, barangkali engkau yang didoakan oleh baginda Rasulullah itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah untuk masuk Islam. Masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab tidak ditutup-tutupi keislamannya. Tidak sebagaimana para sahabat yang lainnya ketika masuk Islam itu mereka diam-diam. Sayyidina Umar bin Khattab setelah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, beliau mendatangi pintu-pintu orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Dari Abu Jahal dia ketuk pintunya, dia katakan, Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Dari Umayyah bin Khalaf beliau ketuk pintunya, dia bilang saya masuk Islam. Al-Walid bin Mughirah pun demikian. Betapa beraninya beliau. Sehingga disebutkan juga ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah, itu para sahabat yang lain itu kalau mau hijrah sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada yang ditakuti. Sehingga ketika mau hijrah, beliau berdiri di samping Ka'bah, beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian, ketahuilah bahwasanya saya mau hijrah. Barang siapa di antara kalian yang ingin anaknya yatim, istrinya menjadi janda, ayo, tidak setuju dengan hijrahku, ayo kita duel di belakang lembah ini. Untuk saking beraninya beliau. Nah, dengan keberanian beliau meletakkan rasa takutnya hanya kepada Allah saja, Allah pun jadikan beliau, Masya Allah, orang yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Allah, orang yang paling ditakuti. Sama setan pun setan takut. Ada baginda Rasulullah mengatakan, malaqiyaka syaitan, tidak ada syaitan yang bertemu denganmu di satu lorong kecuali setan tersebut memutuskan untuk mencari lorong yang lainnya yang tidak dilewati oleh Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena takutnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah termasuk dari karomahnya beliau. Beliau memiliki banyak karomah. Setidaknya ada 10 karomah yang diceritakan itu, bahwa salah satu karomah yang beliau miliki, beliau pernah ngajak ngomong menuliskan surat untuk Sungai Nil, Bapak Ibu. Jadi dulu ketika masa kekhalifahan beliau, Sungai Nil itu sering mengering. Ketika Sungai Nil itu mengering, orang-orang Koptik, orang-orang Kiptia itu senantiasa menyembah, mempersembahkan darah-darah. Dia bilang ketika itu pernah terjadi kekeringan di masanya beliau. Yang menjadi gubernur Mesir saat itu adalah Amr bin As. Ketika Amr bin As mengetahui ada Sungai Nil yang kering, beliau tanyakan kepada penduduk asal, kalau Sungai Nil ini mengering, apa yang kalian lakukan terhadap Sungai Nil ini agar Sungai Nil ini mengalir lagi? Kata penduduk-penduduk Mesir, orang Koptik, mereka mengatakan bahwa kalau ingin cepat, kita sembelih kurban untuk Sungai Nil. Kalau kurbannya itu kambing, makanya agak lama mengalirnya, beberapa hari baru akan mengalir. Kalau kurbannya itu sapi, lebih cepat lagi. Kalau kurbannya unta, lebih cepat lagi. Yang lebih cepat adalah ketika kita mengorbankan seorang gadis, sebelum darahnya menetes sampai ke tanah, Sungai Nil sudah mengalir, karena begitu cepatnya. Jadi kata Amr bin As, wah ini bahaya, dalam Islam tidak ada seperti ini. Akhirnya dituliskan surat untuk Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah, bahwa ini ada kejadian di Mesir. Di Mesir ini Sungai Nil sering mengering. Kalau Sungai Nil mengering, orang-orang Koptik senantiasa mempersajikan kepada Sungai Nil ini beberapa sesembahan, beberapa sesajen. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menuliskan surat. Suratnya ada 2. Surat pertama untuk Amr bin As, wahai Amr bin As, ini ada surat saya untuk Sungai Nil, engkau bacakan untuk Sungai Nil, kemudian lemparkan ke Sungai Nil tersebut. Apa bunyi suratnya? Sebelum dilemparkan, Amr bin As membaca dulu surat daripada Umar bin Khattab untuk Sungai Nil, Bapak Ibu. Bunyi suratnya dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abdullah, hambanya Allah maksudnya di situ, kepada Sungai Nil, wahai Sungai Nil, andai engkau mengalir itu karena syaitan,
maka janganlah engkau mengalir untuk selama-lamanya. Tapi kalau engkau mengalir itu karena takut kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, yang mengaturmu, maka mengalirlah untuk selama-lamanya. Karena dengan suratnya beliau, Masya Allah, itu sungai Nil mengalir lagi, sudah. Artinya tadi Bapak Ibu, barangkali itu ada campur tangan syaitan untuk mengeringkan sungai Nil. Kok bisa seperti itu? Iya, rupanya syaitan itu semakin ditakuti, semakin berani dia, semakin besar dia pada diri kita. Dulu baginda Rasulullah itu pernah membonceng seseorang, dibonceng oleh seseorang, kemudian keledainya itu terpleset. Kata orang yang memboncengnya ini, sahabat yang membonceng beliau, wailaka ya syaitan, celaka engkau syaitan. Jadi dibilang syaitan. Kata Rasulullah, la takul kadza, jangan bilang seperti itu, karena sesungguhnya syaitan semakin disalahkan Bapak Ibu, bukan marah syaitan itu, malah senang dan semakin besar perkaranya dalam tubuh kita. Artinya kan kita kan barangkali kan ada orang yang sering menyalahkan setan. Dikit-dikit ada orang nendang gelas bilang setan. Dan ketika setan itu disalahkan, justru setan itu semakin besar perkalanya dalam tubuh manusia, semakin bisa dia mempengaruhi seseorang. Rasulullah mengatakan demikian, jangan berkata demikian, jangan salahkan setan, karena setan itu semakin disalahkan, setan akan merasa, iya, gara-gara saya akan engkau jatuh, iya, gara-gara saya akan engkau tersandung, iya, gara-gara saya akan sungai Nil jadi kering. Semakin besar dia perkaranya, semakin memiliki kekuatan itu syaitan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tahu itu hadis. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah meletakkan rasa takutnya, bahkan sama syaitan pun beliau tidak takut. Maka beliau termasuk orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah, baik dari kalangan jin, syaitan maupun dari kalangan manusia. Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa Bapak Ibu. Rasa takutnya diletakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karomah beliau salah satunya tadi, dan ada lagi salah satu karomah yang disebutkan dalam sebuah kitab itu, bahwa beliau ketika sedang khutbah Jumat, tiba-tiba beliau menyebutkan, ya Sariyah al-jabala al-jabala, wahai Sariyah, itu di gunung, itu di gunung. Atau bahasa lainnya, wahai Sariyah, berlindunglah di gunung. Atau wahai Sariyah, itu lihat musuhmu ada di gunung. Sedang khutbah Jumat. Orang-orang bingung, ini lagi ada apa? Kok tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ada wahai Sariyah, ada gunung, ada musuh di gunung gitu. Padahal sedang khutbah Jumat. Beberapa bulan kemudian pasukan Nahwan, pasukan Islam yang dikirim ke satu negeri atau satu kota, satu negeri bernama Nahwan, itu datang ke kota Madinah, memberikan kesaksian bahwa dulu ketika kita sedang dalam peperangan, kita mencari musuh, kok sedikit yang di hadapan kita. Di mana musuh? Rupanya ada suara yang menyeru, wahai Sariyah. Sariyah itu nama komandannya. Wahai Sariyah, lihat di belakangmu, di sebuah gunung, itu musuh. Itu ada suara menyeru. Dan kita semuanya mendengar, tidak ada satupun yang tidak mendengar. Semua kita mendengar, dan kita semuanya tahu bahwa itu suara Umar bin Khattab. Tapi di mana Umar bin Khattab saat itu? Umar bin Khattab saat itu ada di Madinah. Maka bercerita mereka kepada orang-orang yang ada di Madinah, bertepatan dengan itu Umar bin Khattab waktu itu sedang berkhutbah, dan tiba-tiba beliau menyebutkan ya Sariyah al-Jabal. Rupanya suara beliau Allah sampaikan sampai ke negeri Nahwan sana. Itu salah satu karomahnya juga. Banyak karomah beliau itu, paling tidak ada 10 itu karomah beliau. Tapi yang jelas beliau itu merupakan sahabat yang sering muwafaqah, sering sesuai dengan wahyu yang akan Allah turunkan. Sebagaimana Allah turunkan tentang pengharaman khamr itu karena beliau salah satunya. Pertanyaan beliau, kenapa sih khamr ini belum diharamkan juga? Banyak orang yang terpecah belah ini gara-gara khamr, akhirnya turun ayat pengharaman khamr. Termasuk diantaranya azan itu berkumandang ketika masjid sudah didirikan, bingung ini panggilannya pakai apa ini? Apakah pakai lonceng ataukah pakai berteriak saja atau pakai seperti apa? Tidak ada yang tahu. Rasulullah pun belum diberikan wahyu.
Lalu kemudian ada mimpi yang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mimpinya adalah azan. Datang Umar bin Khattab, rupanya di masjid sudah ada Bilal. Kata Umar bin Khattab, ini sesuai betul dengan mimpi saya. Dan itu sering Sayyidina Umar bin Khattab diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bocorannya itu sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karomah beliau. Dulu Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak meninggal dunia, ada isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritanya ketika Rasulullah sedang sakit, sakitnya sudah mulai parah, Rasulullah mengutus seseorang untuk menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam waktu salat asar waktu itu. Tapi kebetulan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sedang berada di tempat. Akhirnya orang-orang menunjuk, oh sudahlah Umar saja. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab takbir Allahu Akbar, dari belakang bilik baginda Rasulullah berteriak, la, ya aballahu dzalika, jangan Umar yang menjadi pemimpin setelah. Artinya jangan Umar yang menjadi pemimpin, jangan Umar yang menjadi imam. Ya aballahu dzalika, Allah tidak mau gitu. Ini Umar bin Khattab waktu masih ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi menjadi pemimpinnya beliau atau menjadi khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai sakit-sakit juga, dan beliau minta pendapat kepada para sahabatnya, siapa nih kira-kira yang akan menjadi khalifah. Tanya satu-satu, kata para sahabatnya, ya silakanlah Abu Bakar, engkau saja yang memutuskan, nanti kita hanya mengatakan iya atau tidak. Akhirnya mulailah yang tercetus dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana menurut kalian tentang Umar bin Khattab? Sahabat pada mengatakan, wallahi Umar inna sariratuhu khairun min alaniyatuh. Ibadah tersembunyinya Umar itu lebih baik dibandingkan ibadah yang nampak. Ibadah yang nampaknya saja luar biasa, apalagi ibadah yang sembunyi-sembunyi yang orang tidak ada yang mengetahui. Nah, itu yang disebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab di antara mata dan hidungnya itu ada bekas air mata. Itu betapa seringnya beliau menangis sampai ada bekas air mata itu. Beliau Masya Allah ketika jadi khalifah itu bukan sekali dua kali, beliau keliling kota Madinah sampai istrinya, dan beliau punya istri, seorang istri itu yang dikatakan bahwa ya bisa dikatakan agak cerewet, namanya Atika. Tapi beliau senantiasa mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh istrinya. Ya Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya banyak ngomong, oke, nggak apa-apa, didengerin saja oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan istrinya mengaku bahwasanya Umar bin Khattab ini banyak menghabiskan waktunya itu untuk rakyatnya. Siang sering berkeliling, malam juga beliau gunakan untuk keliling gitu. Salat tahajud lama, setelah selesai salat tahajud beliau berkeliling. Suatu ketika beliau pernah mendapati ada ibu-ibu yang dari kejauhan sedang memasak sesuatu. Didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena diperhatikan dari tadi kok masaknya tak selesai-selesai. Masaknya tak selesai-selesai. Di dalam tenda pun banyak anak-anak sedang nangis. Ini ada apa dengan ibu ini? Akhirnya didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai fulana, apa yang sedang engkau masak? Boleh tak saya mendekat? Udnu bi khair, silakan dekat, tapi dengan kebaikan. Kalau dengan keburukan enggak usah dekat, kata perempuan tadi. Itu siapa yang nangis di tenda itu? Itu anak-anak. Kenapa mereka nangis itu? Tadi mereka puasa dengan harapan ketika kita berpuasa, ketika berbuka ada makanan. Rupanya Allah masih belum memberikan rezeki gitu. Sampai sekarang tengah malam mereka belum makan. Terus apa yang dari tadi engkau masak belum selesai-selesai itu? Kata perempuan tadi, hajarun uskitu bihil ma'un uskitu bihil hajar. Ini air di pancinya itu. Ini cuma air, di dalamnya ada batu. Masak batu katanya. Iya. Allahu baini wa baina Umar. Allahu bainana wa baina Umar. Biar Allah menghukum Umar karena perbuatannya melupakan kita sebagai rakyat. Nah, perempuan tadi tidak mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga yang keluar dari mulutnya tadi,
bahwa Allah akan menghukum Umar karena ia melupakan rakyatnya sampai tidak bisa makan. Takutnya luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung beliau izin untuk pergi ke kota Madinah, dan jaraknya itu Masya Allah jauh Bapak Ibu. Ditempuh Madinah Munawwarah, pusat Baitul Mal. Kemudian diambil gandum, dipikulnya gandum, padahal beliau ada pembantunya Aslam. Dipikulnya gandum dari Madinah, dari kota Madinah sampai ke pinggiran kota Madinah tadi. Sampai Aslamnya merasa tidak enak. Wahai Umar, biar saya, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang memikul gandum ini. Jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab, apakah engkau mau memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Ini biar, ini urusan saya, urusan rakyat, katanya. Akhirnya dibawa itu gandum, diberikan gandum tadi kepada wanita tadi. Setelah itu makan, dan makan pun yang nyuapi adalah makan untuk menyuapi anak-anaknya itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung. Kemudian beliau mengatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, nanti ketika sudah besok hari engkau datang ke Madinah, engkau minta gandum, engkau cari Umar bin Khattab, engkau akan menemukan saya di sana. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa saya khalifah, saya Umar bin Khattab. Satu perkataan beliau yang menunjukkan bahwa beliau itu adilnya luar biasa dalam kepemimpinannya. Beliau bilang, kalau seandainya ada seekor unta yang tersesat di negeri Yaman sana, maka saya takut Allah akan mempertanyakan kesesatan, mempertanyakan kenapa unta itu tersesat. Urusan unta saja di masanya beliau takut bahwa unta tersebut menjadi hisab beliau pada hari kiamat nanti. Tapi walaupun demikian, beliau orangnya Masya Allah bersahaja betul. Ketika datang ada pemimpin Romawi, utusan Romawi datang mencari di mana khalifahnya, yang tergambar oleh beliau, khalifah ini memiliki rumah yang megah, memiliki banyak pasukan, memiliki pengawal yang luar biasa. Itu Umar lagi menggembala unta di tempat unta. Akhirnya ditemui Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan tertidur membawa tas untuk untuk mengurus unta tadi. Beliau tertidur dengan berbantalkan tas tadi. Sebelum dibangunkan orang tadi, ini Umar. Ada di riwayat yang lain dikatakan bahwa beliau berniat untuk membunuh Umar bin Khattab saat itu karena tidak ada pengawal. Karena Romawi saat itu dikalahkan oleh pasukan Umar bin Khattab, kata beliau, ini Romawi semuanya dikalahkan oleh satu orang ini. Orang-orang Romawi semuanya takut karena orang ini. Rupanya dia tidak ada pengawalnya. Mumpung tidak ada pengawalnya, rupanya ketika beliau mau dibunuh, dalam sebuah kitab itu dikatakan bahwa ada malaikat yang menjaga beliau, membentuk dirinya sebagai seperti seekor macan lewat begitu saja. Akhirnya beliau takut. Kemudian para sahabat datang semuanya karena Sayyidina Umar bin Khattab terbangun. Kenapa terbangun? Kemudian baru ada bahasa daripada orang Romawi itu. Masya Allah, Umar, boleh enggak saya panggil engkau Umar? Umar, engkau adil sehingga engkau tentram dan engkau bisa tertidur pula seperti ini karena keadilan. Itu ungkapan yang kemudian dijadikan banyak lagu-lagu itu karena keadilan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bisa tidur dengan pulas, tidak seperti raja-raja lain. Raja-raja lain itu mereka takut siang dan pagi dan malam petang itu mereka senantiasa ada pengawalnya. Tapi Umar bin Khattab tidak ada pengawalnya karena keadilan beliau. Banyak kisah-kisah menarik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Matahari sudah mulai terbit, sudah mulai tidak malu-malu lagi kepada kita. Barangkali cukup bahasanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.